percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan. Berkati kami dan teman-teman kami yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati kami agar kita dapat memahami isi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Yesus saja. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak yakin kalian semua yang ada di rumah sekarang dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan membahas Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Sudah ketemu ayatnya adik-adik atau masih belum disiapkan Alkitabnya? Ayo buruan cepat kita siapkan Alkitab, kita baca bersama-sama dalam Alkitab kita. Sudah? Oke, mari kita baca Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempermasalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Nah, adik-adik, di bacaan kita Matius 12 ayat 9 sampai 15a, kita di sini melihat orang-orang Farisi sedang mencobai Tuhan Yesus. Pada hari Sabat, mereka menanyakan pada Tuhan Yesus, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, kita akan belajar dulu apa itu kaum Farisi. Orang Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi. Nah, kita belajar dulu tentang orang Farisi. Siapa sih orang Farisi itu? Orang Farisi adalah pemimpin spiritual umat Yahudi. Atau dulu kita tahu tentang Taurat. Nah, orang Yahudi ini adalah mereka menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang paling saleh, yang paling benar. Nah, itulah orang Farisi. Mereka suka mencari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, kenapa dipermasalahkan di sini pada ayat yang ke-10b? Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya mempersalahkan dia. Lah, dia itu siapa? Dia itu Tuhan Yesus. Orang Farisi mencari kesalahan Tuhan Yesus, di mana jika hari Sabat orang Farisi meyakini bahwa hari ke-7 untuk istirahat, di mana mereka menganggap peringatan Sabat sebagai hari ke-7 setiap pekannya tidak terputus sejak ditetapkan saat Allah menciptakan alam semesta. Nah, kenapa di sini orang Yahudi menganggap hari Sabat adalah hari yang suci? Mereka mengambil dari kitab di Keluaran 20 ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di sini mereka, orang-orang Farisi, meyakini bahwa hari Sabat adalah hari yang kudus. Mereka menganggap suatu menyembuhkan adalah kata kerja. Berarti Tuhan Yesus sedang bekerja pada hari Sabat. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pilihan yang bijak, sama dengan kehidupan kita. Mungkin kita
diperhadapkan dengan pilihan yang bijak. Contohnya, ada juga contoh. Ada seorang bapak. Bapak ini anggap saja kita panggil namanya Bapak Budi. Bapak Budi adalah buruh atau pegawai di toko, satu toko di pabrik, di toko kain. Nah, dia datang 15 menit terlambat dari jam kerja yang sudah ditetapkan peraturan dari pimpinan. Karena Pak Budi ini sudah terlambat, maka pimpinan memberi sanksi dengan memotong gajinya dan uang makannya, sehingga dia tidak mendapat gajinya penuh, melainkan hanya separuh saja karena terlambat datang pada jam kerja. Pak Budi tidak ngomel, tidak apapun. Dia hanya diam dan dia tahu tentang kesalahannya. Nah, pada besoknya ada ucapan terima kasih dari pihak rumah sakit kepada Bapak Budi karena sudah mengantar korban kecelakaan yang kalau tidak diantar segera akan kehabisan darah. Pihak rumah sakit berterima kasih dan pihak keluarga juga berterima kasih. Akhirnya apa? Pemimpin yang sudah menjatuhkan hukuman kepada Pak Budi merasa malu karena apa? Dibalik keterlambatannya, dia sedang mengerjakan sesuatu hal yang baik. Nah, di sini adik-adik kita boleh mungkin saat di sekolah sama halnya kita dengan peraturan. Kita punya peraturan. Di sekolah ada peraturan. Di sekolah kadang adik-adik juga punya teman, sahabat. Adik-adik punya sahabat atau kalau orang Jawa bilang konco kentel. Nah, di situ kita kadang adik-adik merasa kasihan saat teman-teman kita tidak mengerjakan, sahabat kita tidak mengerjakan tugas. Kalau nggak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Pasti akan dihukum sama guru. Nah, satu sisi adik-adik tidak ingin melihat temannya dihukum sama guru. Tapi satu sisi kita tidak boleh memberi contekan kepada teman kita karena memang teman kita tidak mau mengerjakan tugas itu. Nah, pilihan yang bijak, suatu pilihan yang bijak. Satu, kita melanggar mungkin kadang teman ngomong, kamu nggak kasihan sama aku ya, aku lo belum mengerjakan tugas, gimana ya guru, nanti aku dihukum sama guru. Adik-adik boleh kita menjadi terang bagi Tuhan, di mana kita boleh hidup berbeda dengan yang lain. Tugas dari sekolah adalah suatu kewajiban buat kita adik-adik yang masih sekolah. Tuh, kalau mama papa kita tugasnya mencari nafkah atau bekerja untuk keluarga. Nah, tugas adik-adik adalah belajar. Nah, kalau kita sudah diberi tugas tapi tidak mau melakukannya dengan baik, nah meskipun ada teman kita yang sudah dibilang konco kental, nanti kena hukum. Nah, adik-adik harus mempunyai pilihan yang bijak sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih hal yang bijak. Dia melakukan perbuatan yang baik yang juga meskipun dicemooh oleh orang Farisi. Sama dengan adik-adik, saat adik-adik memilih keputusan untuk tidak memberi contekan saat ulangan. Sampai gini ya biasanya kalau ulangannya ditutup-tutupi gini ya. Nah, sama halnya kayak seperti itu. Karena apa? Karena tugas kita sebagai pelajar adalah belajar. Nah, adik-adik kalau membantu teman kita untuk memberi contekan, sama halnya kita memberi pelajaran bahwa mereka santai-santai saja, nggak usah belajar. Mereka nanti bisa nyontek ke teman sebelah. Enak nyontek sebelah, jawabannya sama, nilainya juga sama. Nah, di situ kita harus bijak. Kenapa ada aturan jangan mencontek seperti ini? Memang saat mungkin mencontek guru tidak tahu,
tapi Tuhan tahu. Nah, adik-adik ini di sini harus adik-adik harus berpikir bijak, harus memilih untuk berperilaku bijak. Dimana mungkin gerombolan teman-teman yang lain, kamu pelit, kamu ini nggak sehati, kamu ini nggak sayang sama temen, lihat temen dihukum guru seneng. Nah, itu hanyalah ya, itu konsekuensinya kalau kita mau memilih dengan bijak. Mungkin banyak yang bicara, kamu nggak setia kawan, kamu nggak setia kawan. Nah, nggak apa-apa adik-adik, tapi pilihan yang tepat seperti Tuhan Yesus, dia lebih memilih berbuat baik pada hari Sabat, menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya, daripada aturan yang menyenangkan orang Farisi. Nah, Tuhan Yesus tidak mau terjebak dengan aturan yang orang Farisi buat, bahwa mereka yang dikerjakan Tuhan Yesus itu salah. Tapi Tuhan Yesus tahu kalau kita berbuat baik, kalau kita melakukan hal yang benar, itu semua akan menyenangkan hati Tuhan. Sama halnya dengan setiap pilihan kita. Kita tidak mau mencontek, kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, kita mau berbuat baik pada teman, meskipun kita sering dijauhi atau sering ya sama teman, udah aku nggak mau temenan sama kamu pelit. Tapi satu hal, kita harus mengerjakan hal yang baik dan satu hal yang bijak. Jangan kita seperti itu, jangan kita memikir nanti kalau aku nggak ngasih contoh dia, aku nggak ditemenin. Nah, itu mungkin kadang seperti itu. Nah, tapi kita mau belajar berbuat untuk satu hal lebih bijak lagi, memberi teman kita ya sedikit pelajaran. Kalau emang sudah waktunya belajar, ya belajar, nggak boleh gampangin, nanti nyontek, nanti gampang lah. Itu sama halnya kita memberi kesempatan buat teman-teman kita menjadi pembohong, sama halnya kita menjadikan teman-teman kita pemalas. Mereka tidak mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupannya dia, terhadap tugas dia. Jadi mereka selalu gampang, nanti aku bisa contek ini, aku bisa nyontek ke sini. Nah, itu biasanya orang-orang itu terbiasa karena mereka mendapatkan kemudahan di sana. Jadi adik-adik, saat adik-adik sudah bisa mengerjakan, adik-adik sudah bisa melakukan tugasnya dengan baik, ada satu hal, teman nggak ngerjain tugas, kita nggak mau bagi karena ya itu memang tugas kita sendiri, dia harusnya mengerjakan sendiri. Tapi kadang adik-adik berpikir, wah nanti dihukum sama guru, nanti aku nggak ditemenin. Nah, ya sudah, itu memang harus kita pilih yang terbaik. Kita harus memilih keputusan yang bijak. Jangan sampai kita memilih karena oh ya aku daripada dijauhi sama teman, nggak apa-apa wes, contek-contekan wes. Nah, jangan adik-adik, kita mau sedikit ya, meskipun mungkin teman kita benci, tapi paling enggak nantinya kalau tidak mendapat contekan, dia akan belajar sendiri. Nah, di situ kan kita juga sedikit belajar, memberi pelajaran buat dia bahwa dia harus melakukan tugasnya dengan baik juga. Nah, adik-adik kita meskipun masih kecil, adik-adik kita biarlah kita menjadi anak-anak yang mempunyai pilihan yang bijak. Aturan ada, hukum kasih sayang juga ada, tapi jangan kasih kita sampai menjebak mereka, atau kasih kita nanti bisa menjadi suatu resiko di belakangnya nanti. Adik-adik, ayo kita menjadi terang buat lingkungan kita, buat keluarga kita, sehingga kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Situ kita belajar dari Matius 12 ayat 9 sampai 15 di mana Tuhan Yesus lebih memilih menyembuhkan orang yang sakit daripada harus mentaati bahwa hari Sabat tidak boleh bekerja, karena menyembuhkan sama dengan diartikan bekerja. Sama halnya kita, Tuhan Yesus tidak mau di sini salah memilih keputusan, meskipun dia dijauhi oleh orang Farisi, meskipun dia dicemooh sama orang Farisi, meskipun Tuhan Yesus tahu apa yang akan dia terima saat dia melakukan hal itu, tapi Tuhan Yesus tetap melakukan hal yang terbaik. Sama dengan adik-adik, waktu adik-adik sudah punya jawaban, adik-adik sudah punya tugasnya, PR-nya sudah selesai semua, kita berangkat dari rumah sudah selesai, sudah siap. Nah, situ sama halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dijauhi sama orang Farisi, bahkan dia mau dibunuh sama orang Farisi. Mereka bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat kita melakukan hal yang baik, terkadang memang banyak orang-orang yang nggak senang, banyak orang-orang yang merasa marah. Apa yang kita lakukan menurut mereka salah. Tapi ingat, kita mempunyai firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini adalah buku dari segalanya, pelajaran dari semua kehidupan. Nah, untuk itu kita belajar berbuat baik dan memberi keputusan yang bijak. Saat kita di sekolah, di rumah, atau dimanapun, kita harus bisa mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus dilakukan. Meskipun nanti resikonya kita akan dijauhi teman, kita nggak disenangi sama teman, ya udah. Tapi Tuhan ingin kita menjadi anak Tuhan yang bijak untuk memilih keputusan. Terima kasih. Sekian firman ini, semoga boleh menjadikan kita semakin hari semakin bijak. Bersama Tuhan Yesus kita melewati segalanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tahukah kamu bahwa kaum Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah kedua, yaitu sekitar abad kedua sebelum Masehi. Menurut para ahli, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim ini adalah kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang sangat saleh. Sehingga kelompok Hasidim ini memisahkan diri dari orang biasa. Kaum Farisi digambarkan sebagai pengamat dan penegak hukum yang sangat teliti. Dalam gulungan naskah-naskah yang ditemukan, kaum Farisi dikatakan sebagai kaum yang suka mencari dan memperhatikan hal-hal yang sangat kecil. Mereka menjadi pengamat pelaksanaan hukum yang sangat teliti, karena mereka memiliki pemikiran bahwa Allah mencintai orang yang taat hukum dan menghukum orang yang tidak patuh. Lalu apa yang menyebabkan Yesus mengecam mereka ya? Karena mereka tidak memperhatikan bahwa di dalam hukum Taurat Allah juga peduli kepada belas kasihan. Di sini Allah melihat bahwa orang-orang Farisi ini lebih peduli dan bertindak sangat kritis terhadap aturan dan hukum yang mereka yakini, tapi mereka lupa bahwa mereka juga harus melakukan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat peduli kepada manusia walaupun ia dibenci oleh orang-orang Farisi itu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar dari sikap-Mu itu agar dapat berguna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.